Om Swastiastu. Saya, Anagung Bagus Adi Mahendra Putra, ingin menyajikan sekelumit perjalanan seorang Adiputra. Banyak yang kita bisa lihat dari dokumenter dan buku yang saya buat ini. Perjalanan seorang Adiputra yang dari desa sampai pusat. Dari ketua LKMD, anggota DPRD Kabupaten Badung, anggota DPRD Provinsi Bali, dan anggota DPR RI. Ini adalah hal yang sangat membanggakan. Laksana layang-layang, terbanglah tinggi karena terpaan angin. Tanpa angin, layang-layang tak akan bisa terbang tinggi. Begitu juga kita jangan pernah menyesali suatu masalah. Jangan pernah menyesali suatu kegelapan. Maka lahirlah sebagai pelita dalam menerangi kegelapan tersebut. Perjalanan yang harus kita tekuni karena seorang Adiputra tidak pernah terhenti karena kendala dan keberadaannya. Om Santi, 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 Om. Tanpa angin, tidak ada layang-layang yang sanggup terbang tinggi. Kau hadir untuk suatu perjuangan. Cita-citamu sangat luhur. Karya dan baktimu fundamental. Sederhana, ramah, mudah bergaul, namun keras, tegas, dan disiplin. Itulah gambaran sosok I Gusti Ketut Adiputra. Ia seorang tokoh politik Partai Golkar yang berasal dari Kerobokan Badung, Provinsi Bali. Namanya di kancah politik tetap harum, walaupun di usia senja, berkat laku dalam langkah perjuangannya. Tak hanya piawai berpolitik, ia juga merupakan suami dan ayah teladan. Berkat didikannya, mereka tumbuh menjadi pribadi mandiri dan sederhana. Itulah kunci keberhasilannya. Adiputra berkarya bukan hanya untuk diri dan keluarganya, tetapi juga demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Dari desa hingga pusat untuk kesejahteraan masyarakat. Adiputra kebanggaanku, Adiputra motivatorku, Adiputra patriot politik. Dari Kerobokan hingga Senayan. Seorang figur yang mendidik dan memahami apa yang dibutuhkan oleh putra-putrinya. Prinsip beliau adalah menunda pekerjaan adalah kegagalan yang tertunda. Bapak sangat tidak pernah mengenal namanya pamrih dalam berbuat sesuatu. Bapak itu saya bayangin kayak malaikat. Apapun kondisi kamu di rantauan, kamu harus kuat. Jika orang melemparkan kamu kotoran, balaslah dengan bunga. Saat saya sedang sakit atau saat saya sedang mengeluh akan sesuatu, beliau hanya berkata, tidak usah memikirkan hal demikian. Tetap fokus pada apa yang sedang kamu jalani. Tetap berpikir bahwa kamu sehat jasmani maupun rohani, walaupun diri kamu sedang sakit atau dan lain hal.
Inilah kisah hidupnya yang dapat menginspirasi kita. I Gusti Ketut Adiputra lahir di Kerobokan Badung, Bali pada 10 November 1944. Ia anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama I Gusti Ketut Adi dan ibunya bernama Ni Gusti Ketut Rabek, yang merupakan istri kelima. Ibu mereka sudah tiada sejak anak terakhirnya lahir. Ayahnya mempunyai 7 orang istri yang hidup bersama dan rukun di jero kanginan lanang, wayahan celup, pemecutan, kerobokan. Saya anak Agung Putu Reko. Di sekolahnya anak Agung Putu Sadio. Adik saya Rai sudah meninggal. Terputro, dia Karmadi. I Gusti Ketut Adi adalah seorang sedahan. Salah satu tugas sedahan adalah mengatur lalu lintas air irigasi di persawahan agar merata ke seluruh petani. Ia memiliki banyak tanah di masanya, juga mempunyai peternakan. Hartanya tersebut kemudian menjadi warisan untuk anak-anaknya. I Gusti Putu Karma Adi atau Karmadi adalah adik tersayangnya yang juga menjadi sahabatnya. Sekolah yang saya tempati waktu SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, bawah kelas 3 ya betul. Itu masih di desa ini, desa Kerobokan. Tapi sekolahnya itu berhadapan alang-alang. Itu nulisnya tidak pakai pulpen, pakai apa, tulis yang dari kayu. Matematika ya, Inter saya nggak tahu belas nggak, asal lewat matematika nggak mau saya. Kimia betul ya. Memang ciri-ciri orang cerdas begitu. Saya aku ya kak saya cerdas. Walaupun hidup berkecukupan dan dilimpahkan kasih sayang, tetapi ayah Adiputra juga keras dalam mendidik putra-putrinya, salah satunya dengan bekerja. Waktu SD sudah jualan es lilin, es itu kemana kan? Kalau langsung termos itu dia ke sana, masa ada barang-barang itu ini kan. Dia ke sana, saya ke sana. Ya cari pasar masing-masing ya. Pasar masing-masing. Kadang-kadang kita kalau lagi rame, lagi ada perayaan gitu, cepat habis kan, balik lagi ambil. Nah, kata 2 termos habis, saya banyak juga. Saya belum laku loh gitu. Lucu-lucu begitu. Nah, ambilnya di Janang kan juga. Wanjin nama. Cina semua itu. Es yang diambil dari warga keturunan lalu dijajakan keliling Kerobokan. Setelah itu uangnya untuk ditabung. Es lilin yang di benteng itu bawa jalan keliling bawa es. Nanti remosnya jatuh, pecah. sudah lagi beli. Banyak orang kan. Kakak saya pernah tidak naik kelas 1 kali karena bandel. Akibat kebandelannya tersebut, ia lantas dikirim untuk bersekolah di Surabaya agar menjadi orang yang berhasil. Jadi saya dengar dari cerita paman saya bahwa kakek saya dulu memberikan suatu kebebasan
yang sama kepada putra-putra dan putrinya. Namun dengan beberapa prinsip itu. Kamu terlahir laksana burung. Cari makan sendiri, mencari kehidupan sendiri, terbang kemanapun kamu boleh. Sejauh-jauh, tapi tetap akan kembali kepada keluarga. Saya dengan amanat harus sekolah setinggi-tingginya kan gitu, kerja seberat-beratnya. Karena ada satu kalimat yang tambah saya, jangan sampai melupakan saudara Anda. Siapa saudara yang terbodoh, itulah dikasih bekal. Ada kata yang termiskin bagaikan tanah, gelombang tutup tanah itu sehingga menjadi rata sama dengan kamu. Di sana ia tinggal bersama kakak tirinya, I Gusti Ngurah Sudana. Ketika di SMA, Adiputra mempunyai nilai yang membanggakan. Akhirnya Karmadi pun ikut pindah ke kota kakaknya. Tak hanya bersekolah saja, Adiputra dan Karmadi juga mengais rejeki di sana. Salah satunya, Adiputra sebagai supir angkutan umum dan Karmadi menjadi kernetnya. Pada saat masih muda, saya sudah kenal, saya masih sekolah di Jawa, di Surabaya, saya di Malang. Saya seringlah pergi dengan kereta api, saya ke Surabaya, saya lihat di tempat kosnya. Hidupnya sederhana sekali. Setelah lulus, Adiputra melanjutkan ke Universitas Negeri Jember Fakultas Hukum, yang kemudian diikuti juga oleh adiknya di fakultas yang sama. Dia itu, ya saya pandang orang yang cepat nangkep gitu. Kalau belajar sih tidak terlalu tekun gitu belajar, tetapi kelebihannya itu kalau orang membaca, dia mendengar, dia yang lebih paham dari apa yang gitu. Jadi beliau itu begitulah kelebihannya. Itu kalau Pak Adiputra pergaulan itu memang lebih lincah lah ya. Pergaulan mudanya juga lebih lincah. Kalau saya pergaulan muda saya tidak selincah beliau itu. Kalau itu ujian atau apa gitu santai saja gitu. Tapi nyatanya lulus gitu. Jadi begitulah perjalanan keintiman saya dengan beliau, masak sendiri dan sebagainya itu kan ya waktu itu memang hidup tidak terlalu gampang. Terus sekolah waktu itu memang hidup pas-pasan. Tentu pilihan masak sendiri itu yang terjangkau bagi kita sebagai mahasiswa waktu itu. Semasa menjadi mahasiswa, Adiputra telah terlibat di berbagai organisasi kemahasiswaan, seperti GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan KAPPI, Kesatuan Aksi Pelajar dan Pemuda Indonesia. Walaupun sempat kembali ke Kerobokan karena situasi politik yang tidak kondusif, namun akhirnya ia dapat melanjutkan kuliahnya dan mendapat gelar Sarjana Muda Hukum pada tahun 1968. Ketika Adiputra dan Karmadi kembali ke desa saat situasi politik yang tidak kondusif tersebut, mereka mendirikan poker atau Persatuan Olahraga Kerobokan. Tujuan mendirikan poker itu adalah ingin mengembangkan olahraga di desa. Yang kedua, untuk menggait anak-anak muda untuk berpartisipasi aktif, jadi menikmati
olahraga yang bersifat modern waktu itu. Jadi cabangnya itu pertama-tama adalah sepak bola. Akhirnya waktu terjadi sudah sepak bola, Mesin Banjar mendirikan klub sepak bola. Setelah wisuda, ia kembali ke Kerobokan. Adiputra belum bekerja. Namun hatinya telah berlabuh pada Ida Ayu Mahendri yang kemudian dinikahi pada 5 Juli 1969. Seorang polisi wanita cantik. Pernah juga waktu belum kerja, kalau di sini orang gali paras itu kan ada peripihan itu, kita tunggu asah dengan sidi beras itu kita jual biar untuk nambah hidup. Dengan bakatnya di matematika, akhirnya ia menjadi seorang guru di sebuah sekolah swasta di Kerobokan. Saya bersama 3 saudara saya dibesarkan dengan penuh kesederhanaan. Dan kami ibaratkan beliau memegang burung. Jadi digenggam tidak, dilepas pun tidak. Saya ngasuh anak karena bapaknya kan sibuk bermasyarakat. Kesukaannya berorganisasi menjadikan ia aktif di masyarakat. Adiputra bergabung di LKMD. Bahkan ia sempat menjadi ketua LKMD selama 2 dekade, yang diawali di tahun 1974. Setelah tahun 70 dan saya diangkat sebagai kepala desa di Kerobokan. Itu karena dia sebagai tokoh masyarakat. Beliau itu kami dudukkan di dalam pembinaan masyarakat yang organisasinya namanya LSD pada waktu itu. Nah itu ada perkembangan, jadinya desa ini menjadi kelurahan. LSD-nya diganti kelembagaan itu namanya menjadi LKMD. Masyarakat aja, masyarakat lomba desa yang kita harus aktif dengan PKK. Kita ikut juga mengadakan kegiatan ke rumah-rumah PKK. Mana ada dapur hidupnya, macam-macam dulu kan. Selain itu, ia pun aktif di sekretariat bersama Golongan Karya. Pada tahun 1971, ia bekerja di Kejaksaan Tinggi Bali. Beliau itu memberikan keputusan seumur hidup narkoba. Salah satu karya Adiputra di Kejaksaan adalah menjatuhkan hukuman seumur hidup bagi gembong narkoba dari India. Jadi kalau saya lebih banyak menggunakan pendekatan kultural, pendekatan budaya dan seni di dalam menggalang sesuatu misi. Nah, kalau Adiputra memang beliau itu adalah orang pendobrak. Kalau beliau kan berpolitiknya ya penuh dengan perhitungan ya. Misalnya ya bagaimana supaya bisa mencapai sasaran dengan ya tidak melukai seseorang. Sehingga hubungan saya dengan dia seperti kakak adik itu. Jadi salah, saya maki dia. Saya salah, saya maki itu. Kelahiranmu sudah keliru, tidak untuk jaksa itu. Kelahiranmu menjadi anggota dewan seumur hidup itu. Sampai sekarang kan paripurna dia sekarang. Saya bangga punya rekan atau saudara seperti beliau
sebab dia konsekuen dalam memperjuangkan cita-cita untuk membangun Indonesia, khususnya di Bali, dan berawal dari Badung. Ya, gaji DPR itu gaji uang rakyat, tahu enggak? Kamu enggak boleh pakai. Begitulah prinsip Adiputra. Ia adalah seorang wakil rakyat yang dikaryakan dari kejaksaan karena ia sangat aktif dalam organisasi kemasyarakatan dan berjiwa pendobrak. Pada tahun 1977, ia telah menjadi anggota DPRD Badung. Kemudian menjadi wakil ketua DPRD Badung pada tahun 1982. Setelah itu menjadi ketua DPRD Badung dari tahun 1987 hingga 1992. Kalau waktu jadi anggota saya lepas dari kegiatan suami. Kalau waktu jadi wakil saya bisa minta izin kalau tidak begitu penting. Waktu jadi ketua harus di mobil ada baju preman. Sehingga pada waktu saya sebagai wakil ketua di Dewan Perwakilan Rakyat di Badung, beliau sebagai anggota di Dewan Perwakilan Rakyat yang sama, beliau sebagai ketua fraksi. Jadi nyambunglah kemudian persahabatan, persaudaraan waktu mahasiswa sampai kemudian duduk di lembaga representatif itu. Tahun 99 kan ada peraturan milih jadi pegawai apa milih jadi politisi. Sejak itu, Adiputra memfokuskan dirinya menjadi seorang politisi dari partai Golongan Karya. Karir politik yang seakan mulus, sesungguhnya ada banyak aral yang harus ia jinakkan. Memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Pada tahun 1998, itu kan era reformasi, di mana Golkar waktu itu amat sangat terpuruk sekali. Dan boleh dikatakan waktu itu Partai Golkar menjadi musuh bersama partai-partai lain. Jadi masyarakat banyak umum sudah tidak berani menyatakan bahwa saya ini kader Golkar, nggak berani terdepan menjadi kader Golkar. Nah, pada saat kritis itulah Pak Adiputra itu datang ke saya. Beliau menanyakan bagaimana ini situasi. Saya katakan sama beliau waktu itu, Anda harus ambil pekerjaan ini. Jadi Anda yang harus ambil ketua DPD Golkar Kabupaten Badung. Saat inilah saat yang tepat untuk Anda lakukan itu. Dan saat itu Adiputra mau maju tampil sebagai ketua DPD Golkar Kabupaten Badung. Saya masuk ke dalam lemari, Bu. Rumah dihancurin itu. Beliau ada di DPD, baru dilantik menjadi ketua DPD 2 waktu itu. Adiputra dilantik sebagai ketua DPD Partai Golkar Badung untuk periode 1998 hingga 2004. Berkat kegigihan dan sifat kemasyarakatannya tersebut, di tengah gelombang politik yang begitu besar, Adiputra mampu membawa Partai Golkar Bali memperoleh suara yang signifikan. Dalam perjuangan saya tidak pernah mau tangkil sama orang, tak bisa begitu. Beliau lebih luas. Kalau orang bilang di grassroots dia masuk sampai ke tanah-tanahnya. Jadi orang yang dulu benci sama dia, begitu dia datang jadi lebur, jadi dingin. Itu hebatnya dia. Saya kalah. Sebagai politisi, karirnya menanjak. Setelah kiprahnya di DPRD Kabupaten Badung,
Adi Putra kembali dipilih menjadi wakil rakyat di DPRD Provinsi Bali selama 2 periode. Yang diawali sebagai wakil ketua fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali periode 1999 hingga 2004. Kemudian menjadi wakil ketua DPRD Provinsi Bali periode 2004 hingga 2009. Yang khas sekali pada saat itu kami berdua selaku artinya eksekutif dan legislatif, kami memperjuangkan dulu Denpasar itu dari kota administratif menjadi kota madya. Walaupun di tengah kesibukannya, Adi Putra maju untuk melanjutkan pendidikannya hingga lulus sebagai sarjana hukum di Universitas Mahendradatta Bali di tahun 2003. Selain aktif menjadi anggota dewan serta aktif di kemasyarakatan, Adi Putra juga aktif di organisasi yang membesarkannya, yaitu Golkar. Trikarya Golkar seperti MKGR, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, Kosgoro 1957, Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong, dan SOKSI, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia. Ia terlibat di dalamnya. Bahkan ia termasuk salah satu penggerak SOKSI di Bali. Ia membina kader-kader muda Golkar demi kemajuan partai tersebut di Bali. Orang itu komunikatif, senang berteman, senang bergaul. Apapun yang saya bikin, satu contoh bikin Universitas Ngurah Rai. Dia mendukung itu. Dia mendukung, kan sekarang saya punya Universitas Ngurah Rai bersama teman-teman. Dia sampai bikin SMA Ngurah Rai di Kerobokan. Pendidikan adalah salah satu sarana memajukan bangsa lewat generasi muda. Ia bersama sahabatnya mendirikan sekolah Ngurah Rai di Kerobokan. Tidak hanya TK, SMP, dan SMA Ngurah Rai, sebelum itu Adi Putra juga mendirikan TK Pratnyandari yang saat ini gedungnya bersebelahan dengan gedung olahraga yang pernah digunakan oleh Poker. Di olahraga kita kan bersama-sama selalu ranking kita jadinya naik ya. Naik kita akan misalnya bagaimana menggiatkan supaya TC ini itu didirikan, kemudian uji cobanya dan juga memperjuangkan untuk bisa meningkatkan pendanaan. Di bidang olahraga, Adi Putra juga aktif di KONI Bali bersama Bapak I Gusti Bagus Alit Putra, sang Ketua Umum KONI Bali. Adi Putra menjadi Ketua Harian KONI Bali dan juga sebagai salah satu pembina pencak silat dan sebagai Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Provinsi Bali. Di antara kepadatan beraktivitas, ia menyempatkan diri untuk bermain tenis untuk menjaga kebugarannya dan menyempatkan diri untuk tidur sejenak di sela kesibukannya. Itu yang berkesan gitu lah. Kadang-kadang lihat suami, kadang-kadang enggak. Tapi supamanya dia keungkar kemana, sampai 3 hari, udah tuh malam datang, udah itu paginya udah hilang lagi. Kadang-kadang beliau datang, Bu, saya mau tidur 15 menit nanti bangun, saya mau ke kantor lagi. Benar 15 menit bangun beliau, mana ke kantor. Karir Adi Putra sebagai anggota dewan naik hingga ke pusat. Ia menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014. Pada awalnya, ia berada di Komisi 3 yang membidangi masalah hukum, HAM dan keamanan dari tahun 2009 sampai dengan 2012. Setelah itu, Adi Putra berada di Komisi 4 yang membidangi masalah pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan dari tahun 2012
sampai dengan 2014. Ciri keagungan Bali. Sebelum melangkah ke Komisi 4, sesungguhnya Adi Putra telah terlibat di HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Bahkan pernah menjabat sebagai ketua selama 32 tahun. Ia juga mendirikan Yayasan JSSB, Jaringan Sosial Swadiri Bali, yang melibatkan anak sulungnya, anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra. Bersama JSSB dan perannya sebagai anggota DPR RI Komisi 4, ia membina masyarakat agar maju. Kita mendapat binaan dari Pak Agung Adi Putra, Pak Adi Putra. Terus kita dibina, terus kita dikasih bantuan yang berbentuk pupuk. Itu kita mendapat bantuan di akhir 2012. Ring perti sentanan iraga. Ngiring bicaya uratian sana becek. Ngiring sarang-sarang. Binaan beliau dari 2011 itu sudah berada kurang lebih 32 kelompok production yang beliau bina, khususnya di Danau Batur. Satu, peran-peran untuk bangsa dan negara. Ini tugas kita. Kini putranya, anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra, telah berlaga di kancah politik dan menjabat sebagai anggota DPR RI di Komisi 4. Di Bali ini sudah terjadi. Kawasan dan danau Beratan di Bedugul. Ini pohon-pohon kehutanan kita sudah hampir habis. Dipakai penanam hortikultura di sana. Nah, sehingga resapan air kurang, yang kemudian sawah di sekitarnya akhirnya kekeringan saat ini. Ia mengemban amanat ayahnya agar mempunyai peran terhadap bangsanya. Kamu harus mampu menjadi sebuah layang-layang yang setiap didera angin bisa terbang lebih tinggi. Ini yang selalu diberikan. Karena apa? Karena setiap langkah kehidupan pastilah akan ada sebab dan akibatnya. Namun kita jangan sampai putus dengan suatu masalah. Namun masalah itu kita harus atasi. Dan dari masalah yang kita sudah atasi ini ada suatu pengalaman. Kita tidak boleh jemawa. Kita tidak boleh puas dengan apa yang ada di hadapan kita. Namun kita harus bisa mengevaluasi hal itu. I Gusti Ketut Adi Putra telah memberi teladan bukan hanya kepada anak-anaknya, tetapi juga masyarakat Bali dan kita semua. Bagaimana menjadikan kita manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, bangsa dan negara, serta alam. I Gusti Ketut Adi Putra, sang patriot politik dari Kerobokan hingga Senayan. Senin 28 September 2015. Perbuatanku bukanlah perbuatanku sendiri, namun perbuatan kita semua. Maka ingatlah selalu dirimu, keluargamu, masyarakatmu, dan negaramu, untuk kepastian keberlangsungan pengabdianku dan kita semua yang berdasarkan Trihita Karana, hubungan baik manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhannya. Tertanda I Gusti Ketut Adi Putra, Sarjana Hukum.
umine ngancan ngewayang kita masih gegodang ngancan ngaengan becek mepikayun magahang yasene dasarin antu agama lan pelajaran